mungkin ada konflik baru nih Pak kemarin, bahwa diduga S ini pindah dari rumah milik berdua, si S sama Ero ini, saat mereka masih menjadi pasangan suami istri. Dia pindah membawa anak-anaknya, pindah rumah maksudnya, pindah rumah tapi tanpa ada komunikasi ke yang Ero tersendiri. Mungkin dari Komnas Anak mungkin menanggapnya seperti apa? Apalagi kan ini hak asuhnya jatuhnya berdua, harusnya ada komunikasi, tapi dari pihak S ini tidak ada. Tentu ya. Sekali lagi saya informasikan, mungkin ini harus perlu dicamkan dan diingat. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa anak harus wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu, even mereka sudah bercerai. Jadi sebetulnya segala permasalahan anak harus dikomunikasikan dengan baik sebetulnya, antara walaupun itu udah mantan ya, itu sebetulnya hanya komunikasi. Saya pikir seharusnya nggak sulit sejak awal. Tapi saya juga tanda tanya juga ya, kenapa kok dengan kasus seperti ini kok berkepanjangan terus-menerus, semakin banyak orang yang dilibatkan dan sebagainya. Padahal menurut saya bukan hal yang sulit untuk membicarakan ini. Apa yang nggak jalan dari sisi Sarwenda, apa yang nggak jalan dari sisi Ruben Onsu. Sekali lagi, kalau memang kita sayang, cinta sama anak, kita fokus tentang anak-anak, bukan kehidupan pribadinya. Karena kehidupan pribadinya ya Sarwenda bertemu dengan siapa, Ruben Onsu bertemu dengan siapa. Makanya sejak awal Komnas Perlindungan Anak tidak mau ikut dalam masalah pribadi orang tua. Kita fokus kepada anak sendiri. Itu. Pak, tapi baiknya gimana sih Pak? Ini kan kedua belah pihak nih kesannya kayak saling menunggu. Jadi kayak Ruben mungkin menganggap dia sudah cukup usaha, tapi dari pihak Sarwenda melihatnya Ruben nih kalau ketemu anak aja gitu, ingin aja kontak aja, hubungin aja. Sedangkan dari pihak Ruben ini sendiri udah mencoba untuk menghubungi tapi nggak direspon kayak gitu Pak. Jadi kayak saling gitu Pak, saling menunggu untuk ada action gitu Pak. Makanya sekali lagi saya informasikan, saya respon dengan cukup gamblang ya. Kalau kita sayang sama anak, kita harusnya membuang jauh-jauh egonya kita. Kadang kita nggak suka demi anak, kita lakukan. Mungkin kita punya, apalagi ini udah berpisah ya, kita ada yang nggak suka ngelihat sisi dari pasangan kita buang jauh-jauh demi untuk supaya terpenuhi kebutuhan anaknya. Kebutuhannya apa? Punya waktu bersama dengan Ruben, punya waktu bersama dengan Sarwenda. Kita buang semua ego itu. Saya kasih contoh mungkin ya, Gading Martin, Giselle, mereka bisa memperlihatkan kepada anak-anaknya seolah-olah mereka masih sama-sama. Apakah mereka nggak punya konflik, nggak punya saling masalah pribadi? Pasti punya. Tapi mereka buang jauh-jauh demi anaknya itu bisa melihat secara nyata. Saya sepertinya nggak ada beda jauh ya ketika ayah saya berpisah atau waktu sama-sama, nggak beda jauh. Itu harusnya yang perlu diperjuangin. Jadi anak itu tidak merasakan perbedaan ketika orang tuanya bersama atau berpisah. Itu kuncinya. Itu salah satu yang bisa dicontoh ya. Ada beberapa pasangan-pasangan muda, selebritas yang lain, Angie Trap dengan mantan-mantan pasangannya tetap bisa komunikasi dengan cukup baik. Karena apa? Cinta sama anak, rela membuang segala macam masalahnya dia demi anak-anak. Itu artinya cinta. Pak, ini kan misalkan majelis hakim dalam persidangan akan melibatkan Komnas Anak, mungkin Komnas Anak bersedia nggak sih Pak? Siap. Kita beberapa kali dilibatkan oleh pengadilan untuk menjadi saksi
ahli di pengadilan untuk beberapa kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak kita. Kami sejak awal menyatakan siap, apalagi ini menyangkut tentang anak-anak kita. Ya, anak-anak itu udah tersakiti sebetulnya ketika orang tuanya berpisah. Janganlah kita tambah lagi. Ya, ini juga saran saya kepada masyarakat umum juga, nggak hanya selebritis. Mungkin saat ini ada orang tua yang sedang berkonflik. Dengan berpisahnya kita pun anak itu udah tersakiti sebetulnya. Apakah kita harus tambah lagi dengan konflik baru yang dia tidak inginkan loh? Apa pernah anak-anak itu ditanya tentang perpisahan ini? Dan kita sekarang harus sakiti dia lagi dengan konflik-konflik yang menurut saya banyak hal yang nggak penting sebetulnya, melebar kemana-mana, saling lapor dan sebagainya. Sementara anak ada yang sedang mengalami psikis yang lubang itu akan semakin besar kalau kita nggak tangani dengan cepat. Dan dia akan bawa nanti itu kalau tidak tertangani dengan baik saat ini, dia akan bawa nanti sampai dewasa. Data kita menunjukkan seperti itu. Ya Pak, kemarin juga sempat ada konflik Pak, bahwa anaknya Sarwenda meminta izin untuk meminta sesuatu lah, bisa dikatakan permen karet Pak. Lalu permen karet. Oh, ya. Lalu si kekasihnya Sarwenda ini mengiyakan atau mengambil keputusan. Sementara kan anak ini kan ada ayahnya, dan ayahnya kan belum mengetahui Pak, belum ngasih keputusan menanggapi seperti apa. Sebenarnya dilarang. Dilarang. Tapi si kekasih Ini Sarwenda ini mengiyakan. ya, memberi izin gitu. Memberi Istilahnya kayak melompati peran ayah. melompati peran ayahnya. Ya sebenarnya kalau secara etis sih harusnya pasangannya itu bisa menghormati. Ini kan baru teman dekat atau pacar ya. Kayaknya nggak etis juga kita memberikan keputusan untuk sebuah keluarga sementara kita belum masuk ke dalam keluarga inti di situ ya. Ya itu nggak etis aja sih. Tapi ini juga ada catatan juga sebetulnya buat orang tua, ya terutama Sarwenda. Artinya dia kan membuka ruang pintu yang selebar-lebarnya untuk itu. Ya kan, tentu harus bisa jadi catatan juga sebetulnya. Ya. Kalau hari ini kan pacar kan besok udah bisa nggak jadi pacar lagi gitu kan. Sementara ini ada anak nih, selamanya ini anak. Ya kan? Itu jadi catatan juga sebagai ibu, apakah dia membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk itu yang masih menjadi teman dekat. Wajar kalau Ruben Onsu juga dia punya hak juga sebetulnya melihat ini nggak etis dan dia komentari ya. Sering disorot gitu. Oh ya, ini jadi catatan perhatian Komnas juga. Di Komnas Perlindungan Anak, data kita menunjukkan jangankan pacar, ya, orang tua kandung pun yang paling terbesar saat ini untuk melakukan atau berpotensi untuk melakukan pelecehan seksual. Data kita 59% pelakunya adalah ayah kandung dan ayah tiri. Artinya apa? Orang tua kandung saja berpotensi. Apalagi ini baru statusnya pacar. Itu ingat. Jadi artinya orang tua juga harus bisa memberikan edukasi untuk anak-anaknya, mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak. Dia harus lakukan juga edukasi kepada anak-anaknya, mana bagian badan yang boleh disentuh oleh orang lain dan harusnya nggak boleh. Kita di Komnas Perlindungan namanya body safety. Untuk orang tua kandung pun mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Seperti itu, apalagi orang lain. Sejak usia berapa sih Pak itu Pak? Sejak sedini mungkin sebetulnya. Kalau anak-anak itu mempunyai golden age ya, golden age itu sedini mungkin untuk menjaga, memproteksi anak-anak kita sehingga mereka tahu kekerasan yang terjadi sekarang ini karena
lalainya sebagian ya, karena orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak mana bagian bodinya yang bisa disentuh, mana yang tidak. Anak kandung saya aja sekarang udah remaja, saya harus membatasi beberapa hal yang menurut saya udah pantas untuk dia. Akhirnya anak itu tahu mana yang boleh disentuh atau tidak. Seperti itu. Walaupun dalam dalih mungkin untuk menunjukkan kasih sayang gitu Pak. Karena kan kalau dari pihak Sarwenda sendiri melihatnya ini kan anaknya lagi disayang gitu, masa nggak boleh ada anak orang Tidak lain semua yang anak, disayang gitu. tidak semua anak membutuhkan sentuhan fisik untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi ada beberapa anak juga tidak membutuhkan sentuhan physical touch itu enggak. Tidak semua. Ada yang berupa hadirnya orang tua di rumah, ya. Kemudian ada yang nasihat seperti itu. Tidak semua anak membutuhkan sentuhan fisik untuk merasakan kasih sayang. Artinya penting untuk ada batasan itu, walaupun Betul. statusnya mungkin masih Apalagi pacar. pacar gitu. Pacar ya. Ya, orang tua kandung saja harus ada batasan-batasan. Si anak jadi mengerti. Ketika misalnya anak kita bawa ke dokter pun misalnya, mana yang boleh disentuh? Atau ketika berobat ke dokter, orang tua harus mendampingi. Ketika misalnya ada dokter yang ingin menyentuh beberapa bagian tubuh anak-anak kita. Ini termasuk salah satu melindungi anak-anak kita dari potensi-potensi yang akan muncul, termasuk yang kita terima selama ini adalah pelecehan dan kekerasan terhadap anak. Itu perlu sedini mungkin untuk diajarkan. Artinya dalam hal ini dibutuhkan ketegasan gitu ya Pak, dari Betul. Sarwenda sendiri ya Pak? Betul. Apalagi statusnya masih pacar ya. Oke deh. Oke, makasih Bapak. Oke, Ya. siap.